Habib Rizik lelah, beristirahat di tahanan. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar membeberkan kondisi terkini Habib Rizik Syihab di tahanan Barreskrim Polri. Aziz menyebut kondisi Habib Rizik dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik, kata Aziz kepada jpnn.com pada Minggu 23 Mei 2021 kemarin. Aziz yang juga kuasa hukum Habib Rizik itu menambahkan, saat ini tokoh asal Petamburan tersebut sedang fokus untuk beristirahat setelah menjalani sidang pledoi di Pengadilan Jakarta Timur. Beliau lagi istirahat, kemarin fokus sidang secara maraton dan pledoi, ujar Aziz. Habib Rizik masih berstatus terdakwa atas kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dia juga sedang menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bukan hanya itu saja, Rizik juga memohon kepada majelis hakim agar pembacaan tuntutan kasus kerumunan massa di Megamendung ditunda karena Rizik masih ingin menghadirkan ahli. Saya selaku terdakwa memohon untuk menghadirkan ahli karena ini menyangkut nasib saya, kata Rizik. Karena jaksa ya tinggal nuntut-nuntut saja, kan yang di penjara saya. Jadi saya mohon diberikan waktu yang luas untuk menghadirkan ahli, katanya lagi. Kedua, bahwa hari ini terus terang saya sangat lelah. Saya sangat capek karena semalaman tidak bisa tidur. Panas sekali suasana di penjara sana. Jadi untuk pemeriksaan terdakwa saya nggak bersedia kalau dilakukan hari ini. Tetapi kalau dilakukan Senin atau pekan depan atau setelah Lebaran, siap sekaligus pemeriksaan ahli, katanya lagi. Kau ngeluh ya? Ini lucu. Soalnya Rizik sebelumnya sudah pernah beberapa kali di penjara. Masa dia tidak paham bagaimana suasana di sana? Yang namanya penjara ya pasti nggak enak. Kadang panas, kadang banyak nyamuk, kadang sesak banyak napi lain, kadang bising. Pokoknya nggak nyaman lah. Makanya tidak ada yang mau hidup di penjara. Kalau penjaranya kayak hotel bintang 5, ada AC, kasur, pegas kualitas tinggi, ada TV layar lebar, makanan mewah berbintang 5, toilet standar internasional. Semua orang malah mau berbondong-bondong masuk ke sana. Penjara itu prinsipnya membuat orang kapok dan jerah. Rizik itu sebenarnya lemah dan tak kuat nyali, apalagi mental. Kena masalah sedikit saja langsung menjilat. Hanya saja selama ini keburukan dan kelemahannya berhasil ditutupi oleh pendukungnya. Ibarat pendukungnya ini menjilat semua kotor yang disebabkan Rizik. Harusnya Rizik malu dengan orang yang sekarang sudah jadi komisaris Pertamina. Tidak pernah dia mengeluh, meminta penangguhan penahanan dan komplain dengan suasana di penjara. Dia jalani dengan ikhlas sampai masa hukumannya habis dan full total tanpa bebas bersyarat. Katanya imam besar, katanya hebat, katanya ini tuh pokoknya luar biasa bombastis. Tapi nyatanya tukang ngeluh, jalani aja deh. Mau minta AC, ingat AC itu bukannya ciptaan kafir juga. Boikot aja deh, pakai kipas manual pakai tangan aja. Atau di sana pasti ada yang memuja Rizik, suruh dia kipasin ibarat anak buah kipasin bosnya. Selama ini dia dikesankan dengan karakter kuat, garang, dan galak. Tapi, kenapa Andas aja langsung cengeng dan meminta dikasihani? Ini jauh berbeda 180 derajat dari penampilan dan gaya luarnya selama ini. Puncak kehebatannya adalah saat baru pulang ke Indonesia. Gayanya selangit, bahkan dia berani menentang pemerintah. Nyatanya itu cuma berani di mulut saja. Buat Rizik, jadilah gentleman. Jangan jadi kayak pengecut cengeng minta dikasihani. Masyarakat malah makin tidak simpati. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jangan menanam bibit buah busuk, tapi berharap panen buah berkualitas tinggi dan mahal. Dulu saat mengganyang lawannya, perkataan sok bijak, suruh jalani hukum. Tak boleh diintervensi, sekarang rasakan sendiri akibatnya. Jalani saja hukum, jangan banyak permintaan. Jangan mengatur pihak lain sesuai selera dan kemauan sendiri. Harusnya Rizik malu. Orang yang selama ini dia anggap lawan busuk, malah lebih gentleman dan sikapnya lebih santun. Sementara itu, dia sendiri seolah paling baik dan suci, berakhlak sampai harus merevolusi akhlak umat. Ternyata sikapnya jauh lebih buruk dari topeng yang sering dia pakai. Malu sama publik, harusnya Rizik tetap tegar menghadapi masalah. Bukan mengeluh, kemana kegarangan yang selama ini dia tunjukkan kepada publik. Teriak-teriak kepada pendukungnya apakah siap jihad, tapi panas sedikit aja langsung mengeluh. Imam besar macam apa ini? Besar angkuhnya, tapi kecil nyalinya. Bagaimana menurut Anda? Tanggapi kasus Habib Rizik, Refli Harun, masa pelanggaran prokes diberikan pidana. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Nasional Refli Harun memberikan pandangannya terhadap kasus Habib Rizik Syihab
dan organisasi terlarang FPI. Bersama Abdul Qoir Ramadan, Refli Harun memperbincangkan kasus yang menjerat Habib Rizik dan organisasi yang pernah dipimpinnya FPI. Dilansir dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 25 Mei 2021, menurut mereka berdua, hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang berdampingan. Hukum jelas membutuhkan kekuasaan, namun kekuasaan yang tanpa hukum jelas adalah suatu kezaliman, kata Abdul Qoir Ramadan, rekan perbincangan Refli Harun. Selanjutnya, Refli Harun menampilkan slide PowerPoint yang menunjukkan pasal 10 huruf B Junto, pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, kata Refli Harun membacakan. Selanjutnya, Refli Harun membacakan pasal 35 ayat 1 KUHP. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, ucap Refli Harun. Selanjutnya untuk penuntut umum, kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi ya, biar nggak bertele-tele, nggak selesai-selesai nanti, ujar Ketwanto Hakim Ketua di ruang sidang. Jaksa penuntut umum kemudian malah mengaku enggan bertanya kepada 4 ahli yang dihadirkan oleh kubu MRS karena dianggap tak berkompeten. Salah satunya ya Refli Harun yang profesor itu. Majelis hakim yang terhormat, ada beberapa ahli yang kami kesampingkan. Pertama, ahli Refli Harun, ahli tata negara, yang bersangkutan menyatakan ahli di bidang konstitusi, sehingga mengenai perkara ini adalah hukum pidana terapan, sehingga kami menyampingkan keterangan ahli, kata jaksa. Hahaha. Sepertinya benar juga, Refli memang salah tempat. Dia punya kapasitas sebagai apa? Malah mengurusi hal yang lain bukan bidangnya. Baik, jadi ahli Refli Harun saudara tolak. Karena Anda anggap tidak kompeten begitu ya, karena tidak sesuai bidangnya, tanya Hatwanto. Iya majelis, jawab jaksa. Mungkin seperti biasa, wajah Refli Harun akan datar-datar saja. Tapi saya tidak bisa menjamin betapa malunya seorang profesor yang menganggap mengerti semua bidang ilmu di negara ini justru tidak dianggap sama sekali dalam sidang tersebut. Bisa jadi, Refli merasa sangat berat untuk meninggalkan tempat duduknya pada saat itu. Padahal dia tahu, dia justru sedang salah tempat duduk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum, berat sampai cengok. Cengok tapi malu juga. Dia seharusnya tidak duduk di kursi ahli itu. Jauh lebih baik dia duduk depan podcastnya, membuat konten-konten dalam channel TV-nya, seperti apa yang dia kerjakan belakangan ini. Karena di kursi channelnya itu, tidak ada yang tidak menganggap dia harus didengarkan walau ngobrol yang nyambung atau tidak sama sekali. Sehingga tidak ada yang bisa menunjuk hidungnya dan bilang, kehadiran Anda tidak nyambung di persidangan ini. Saya jadi teringat bagaimana seorang Presiden ILC Karni Ilyas selalu memberikan panggung emas kepada Refli, meminta pendapatnya, bahkan solusi dari dia, atas masalah apapun yang sedang dibicarakan dalam acara talk show-nya. Mau apapun temanya, mau apapun pembahasannya, Refli Harun akan selalu menjadi salah satu narasumber yang sulit untuk tidak ditanyai pendapatnya. Mulai dari permasalahan persiapan panitia pemilu, bahkan sampai persiapan lahiran anak kucing Prabowo, semua akan ditanyakan kepada Refli Harun, yang selaras juga. Semua pertanyaan pun dia merasa punya jawabannya. Setiap persoalan dia yakin dia yang paling tahu solusinya, yang seringkali malah memang jauh dari kapasitasnya. Yang mengaku sebagai ahli tata negara. Tapi selama ini tidak ada penonton yang protes kepada Karni. Karena Karni yang punya acara dan Refli yang punya panggung. Kalaupun ada yang protes melalui akun sosial media, paling juga dibalas oleh Karni dengan slogan, "Pemirda, kita rehat sejenak." Setelah rehat, dia lalu kembali menanyakan Refli. Untung saja ada jaksa penuntut umum yang kemudian membuka mata publik bahwa tidak semua hal harus dipahami oleh orang yang sama. Kalau benar dia mengaku ahli tata negara, tanyakan kepadanya tentang seluk-beluk menata sebuah negara. Jangan tanyakan bagaimana cara merancukan dakwaan kejahatan pandemi menjadi pahlawan kesiangan. Itu namanya salah tempat.